Lights out and we're racing here in MotoGP in Madrid. This time around, Marc Marquez does make the perfect start from pole position. Pembalap penguji Ducati kasihani Francesco Bagnaia tidak naik podium MotoGP Italia, Marc Marquez dalam masa keemasan dan semua mudah baginya. Michele Pirro melihat hasil jerih payahnya sebagai pembalap penguji Ducati pada balapan MotoGP Italia 2025. Marc Marquez, Ducati, keluar sebagai juara, disusul Alex Marquez, Gresini, dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, yang merupakan pembalap satelit Ducati. Namun, Francesco Bagnaia, Ducati, malah gagal naik podium dan harus puas finish keempat, di belakang, Di Gia, sapaan akrab Fabio Di Giannantonio. Itu adalah balapan yang sangat bagus. Saya tidak melihatnya sebagai langkah maju atau mundur dari Aragon. Kami berada di titik yang sama, kata Pirro dilansir bolasport.com. Masalah terbesarnya, seperti yang sering saya katakan kepada para teknisi, adalah bahwa sensasi para pembalap tidak dapat diukur. Jadi, Anda harus bekerja tanpa dan menemukan cara untuk menirunya, katanya. Pirro menganalisis uji coba Bagnaia setelah mampu tampil memukau pada awal balapan MotoGP Italia dan bersaing dengan Marquez bersaudara hingga ia harus menyerah bahkan untuk meraih podium terakhir. Dia, Bagnaia, kuat saat mengerem dan saat berada di depan. Dia memiliki konsistensi yang luar biasa, ujar Pirro. Buktinya adalah 11 keberhasilannya tahun lalu. Semuanya diperoleh dengan memulai dari depan, tetap fokus, dan mengikuti kecepatannya. Dari sudut pandang itu, ia seperti palu. Dalam kasus ini, ia tahu bahwa jika Anda tetap berada di belakang, bagian depan akan menderita, jadi ia mengadopsi strategi ini. Jelas bahwa saat Anda bertarung dengan duo Marquez yang juga ingin berada di depan, mudah bagi pertikaian seperti itu untuk terjadi. Itu adalah 5 putaran yang luar biasa. Saya merasa kasihan dengan Pecco yang tidak naik podium, tetapi mereka menghibur kami. Dia mungkin membuang-buang ban dan energi fisik di awal, tetapi karena ia tidak dapat menyalip dengan benar, ia harus menghitung ulang semuanya. Meski begitu, performa Di Gia juga bukan sembarangan. Namun, saya tidak ingin meremehkan Di Giannantonio yang telah menyalip dengan hebat dan membalap dengan baik. Pirro mencoba menjelaskan kesulitan yang dialami juara dunia 3 kali itu dan kurangnya sinkronisasi antara YP25 dengan YP24. Anda media lebih menonjolkan perbedaan antara kedua motor itu. Pada 2024, motor-motor itu mungkin relevan, tetapi sekarang tidak, dan bukan karena kami tidak mencoba, tetapi sulit untuk meningkatkan paket lama, tutur Pirro. Namun, beberapa detailnya berbeda. Hal yang hilang adalah campuran yang berguna untuk mengembalikan kondisi yang pernah dimilikinya. Aspek lain juga harus dipertimbangkan. Pada kejuaraan sebelumnya, Bastianini dan Martin memiliki paket yang sama seperti dia. Tetapi, dia lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat, sementara Marquez setara dengannya, terutama dalam pengereman. Jadi, sulit untuk menyalahkan motor atau membuat perbandingan yang sebenarnya. Saya dapat meyakinkan Anda, setelah mengendarai semuanya, perbedaannya sangat minim. Pada satu titik, Pecco kehilangan kemampuan di bagian depan motornya. Katakan saja, saat Anda memacu dari belakang, tekanan meningkat, cengkeraman menurun, dan Anda terpaksa melakukan manuver, ujar Pirro. Tahun lalu, ia mungkin memulai dari depan. Ini membuat ban tidak terlalu panas, dan aerodinamika juga membantu. Kami masih setengah jalan dalam kejuaraan dunia, dan ia membuat kami terbiasa dengan serangan balik yang hebat. Kita juga harus mengakui bahwa Pecco melawan pembalap terkuat dalam sejarah yang menghadapi tekanan dengan tenang dan ini membuat segalanya lebih mudah baginya. Balapan MotoGP 2025 akan dilanjutkan di sirkuit Assen, Belanda, 27 hingga 29 Juni. Francesco Bagnaia dinilai perlu tinggalkan Ducati usai kalah saing dari Marc Marquez. Mendapati hal itu, ex-pembalap MotoGP asal Italia, Marco Melandri, pasang badan.
Melandri menilai Bagnaia masih pantas bertahan di Ducati. Sebab, dia juga belum tentu bisa gacor jika pindah ke tim lainnya. 1. Francesco Bagnaia kalah saing dengan Marc Marquez. Ya, Bagnaia kalah saing dengan Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia gagal hentikan dominasi Marquez yang sudah terlihat sejak awal musim. Kepindahan Marquez ke tim pabrikan Ducati Lenovo tampak begitu tepat. Dengan menunggangi motor terbaru, Marquez bisa menggila sehingga kini sudah mengemas 5 kemenangan di balapan utama dan 8 kemenangan di sprint race dari 9 seri yang sudah bergulir. Kini, Marquez pun kuku di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 270 poin. Dia unggul hingga 110 poin dari Bagnaia. Musim ini, Bagnaia memang kurang moncer. Dari 9 seri yang sudah bergulir, pembalap yang akrab disapa Pecco itu baru sekali menang di balapan utama. Bagnaia bahkan harus hentikan catatan positifnya di sirkuit Mugello pada MotoGP Italia 2025. Usai menang hat-trick 3 musim beruntun di sirkuit tersebut, dia kalah dari Marquez di MotoGP Italia 2025. Marquez keluar sebagai pemenang dalam balapan yang digelar akhir pekan lalu itu. Sementara itu, Bagnaia hanya finish di posisi keempat. 2. Disarankan pindah tim. Mendapati kondisi ini, Bagnaia pun dapat saran untuk hengkang dari Ducati. Dia dinilai perlu mencari tempat lain agar saingi Marc Marquez. Tetapi, Melandri tak sependapat dengan pandangan itu. Menurutnya, Bagnaia masih bisa bertahan di Ducati dengan kualitas yang dimilikinya saat ini. Pasalnya, jika hengkang ke tim lain, langkah itu tak menjamin Bagnaia bakal gacor. Kini, tim-tim di MotoGP pun sudah mulai melengkapi daftar pembalapnya untuk musim depan. Dengan begitu, tak banyak opsi yang bisa didapat Bagnaia jika ingin pindah tim. Saya bisa memahami pertimbangan ini, tetapi kemana saya harus pergi selanjutnya? Saya bertanya-tanya. Ujar Melandri, dikutip dari Motosan, Selasa, 24 Juni 2025. Saya tidak berpikir Pecco bisa mendekati dan bersaing dengan Marc dengan motor lain. Lanjutnya, menurut saya, pasar di MotoGP sudah terdefinisi dengan baik dalam aspek-aspek tertentu. Yamaha sudah siap, Honda bisa saja merekrut Martin. Mungkin hanya Aprilia, tutup Melandri. Michele Pirro melihat hasil jerih payahnya sebagai pembalap penguji Ducati pada balapan MotoGP Italia 2025. Marc Marquez, Ducati, keluar sebagai juara, disusul Alex Marquez, Gresini, dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, yang merupakan pembalap satelit Ducati. Namun, Francesco Bagnaia, Ducati, malah gagal naik podium dan harus puas finish keempat, di belakang Di Gia, sapaan akrab Fabio Di Giannantonio. Itu adalah balapan yang sangat bagus. Saya tidak melihatnya sebagai langkah maju atau mundur dari Aragon. Kami berada di titik yang sama, kata Pirro dilansir bolasport.com. Masalah terbesarnya, seperti yang sering saya katakan kepada para teknisi, adalah bahwa sensasi para pembalap tidak dapat diukur. Jadi, Anda harus bekerja tanpa dan menemukan cara untuk menirunya, katanya. Pirro menganalisis uji coba Bagnaia setelah mampu tampil memukau pada awal balapan MotoGP Italia dan bersaing dengan Marquez bersaudara hingga ia harus menyerah bahkan untuk meraih podium terakhir. Dia, Bagnaia, kuat saat mengerem dan saat berada di depan. Dia memiliki konsistensi yang luar biasa, ujar Pirro. Buktinya adalah 11 keberhasilannya tahun lalu. Semuanya diperoleh dengan memulai dari depan, tetap fokus, dan mengikuti kecepatannya. Dari sudut pandang itu, ia seperti palu. Dalam kasus ini, ia tahu bahwa jika Anda tetap berada di belakang, bagian depan akan menderita, jadi ia mengadopsi strategi ini. Jelas bahwa saat Anda bertarung dengan duo Marquez yang juga ingin berada di depan, mudah bagi pertikaian seperti itu untuk terjadi. Itu adalah 5 putaran yang luar biasa. Saya merasa kasihan dengan Pecco yang tidak naik podium, tetapi mereka menghibur kami. Dia mungkin membuang-buang ban dan energi fisik di awal, tetapi karena ia tidak dapat menyalip dengan benar, ia harus menghitung ulang semuanya. Meski begitu, performa Di Gia juga bukan sembarangan. Namun,
Saya tidak ingin meremehkan Di Giannantonio yang telah menyalip dengan hebat dan membalap dengan baik. Pirro mencoba menjelaskan kesulitan yang dialami juara dunia 3 kali itu dan kurangnya sinkronisasi antara YP25 dengan YP24. Anda media lebih menonjolkan perbedaan antara kedua motor itu. Pada 2024, motor-motor itu mungkin relevan, tetapi sekarang tidak, dan bukan karena kami tidak mencoba, tetapi sulit untuk meningkatkan paket lama, tutur Pirro.